Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, di video kali ini aku pengen menceritakan sebuah kejadian yang cukup unik dan mungkin banyak dari polo-polo yang bakal jadi mikir, jangan-jangan aku juga kayak gitu. Mungkin ada yang bakal mikir kayak gitu, jadi langsung tak ceritakan. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Juli tahun 2006, jadi sekitar 15 tahun yang lalu. Terjadi di daerah yang namanya Soremall. Ini lokasinya di kota Seoul, Mas Ian ya. Nah, di situ itu merupakan daerah yang banyak orang Perancisnya. Jadi sama kayak di Jakarta kan ada daerah yang banyak orang Koreanya. Terus daerah mana ada banyak orang Jepangnya kayak gitu itu kan ya. Nah, daerah Soremall sini itu terkenal banyak orang Perancisnya. Dan cerita kali ini merupakan cerita yang berhubungan dengan sebuah pasangan dari Perancis. Nah, laki-lakinya ini bernama Jean-Louis Courgeot. Ya, aku nggak tahu pelafalan tepatnya kayak apa, tapi namanya Jean-Louis Courgeot. Dia ini berusia 40 tahun dan bekerja sebagai engineer, jadi yang bikin-bikin mesin. Jadi dia itu dikirim dari Prancis ke Korea untuk membantu kayak pembuatan mesin ataupun mendesain mesin mobil. Nah, kayak gitu, oke? Jadi dia tinggal di situ di tempat yang cukup mewah. Tinggalnya itu bukan di apartemen, melainkan di sebuah rumah yang kayak di Indonesia, yang cuma tanah terus satu unit rumah kayak gitu. Dan ini bukan tempat murahan, ya biasalah ya tempat tinggalnya ekspat. Pada hari itu, Jean-Louis Courgeot dia itu lagi di rumah dan dia itu bukain kulkas. Aduh, makan apa ya gitu ya. Pertama dia buka bagian kulkasnya, terus kayak nggak ada. Coba lihat sih bagian freezer. Dia buka bagian freezer. Di situ dia tuh ngelihat satu kresek warna hitam gitu. Terus dia mikir, ini apa ya, daging sisa ta? Ayam yo. Mikirnya pertama gitu, terus dia pegang. Tapi kok bentuknya nggak kayak ayam yo? Apa ini? Atau ayam? Ayam sisa kapan? Tapi nah, terus dia keluarkan dan dia buka. Dan dia tuh nggak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Karena yang dia lihat adalah seorang bayi yang udah meninggal. Nah, nggak selesai di situ. Dia itu udah kaget terus kayak, masa sih? Habis gitu dia ngeliat ternyata ada satu kresek hitam lain lagi dan dia buka lagi. Ada bayi lagi. Jadi dia menemukan dua bayi di dalam kulkas rumahnya, di freezernya lebih tepatnya. Melihat itu dia kaget banget dan langsung meminta teman Koreanya untuk melaporkan ke polisi. Karena kalau normalnya kita menemukan sebuah mayat ataupun jenazah di rumah kita, kalau kita bukan pelakunya gimana? Harus cepat-cepat ngelapor ke polisi kan ya. Biar kalau misalnya ini ada hubungannya dengan pembunuhan ataupun kasus-kasus kriminal lainnya, ini bisa segera diperiksa dan kita terjaga atau kita bisa menjaga diri kita sendiri. Nah, jadi dia lapor ke polisi dan polisi langsung datang. Seketika polisi datang, polisi itu benar-benar kaget karena itu beneran merupakan bayi yang meninggal dan udah mengku gitu loh. Seketika itu polisi mulai melakukan pemeriksaan dan tentunya polisi mencurigai orang-orang yang ada di sekitar pasangan ini. Ada satu orang pertama yang dicurigai, yaitu pembantu yang bekerja di rumah itu. Jadi mereka itu punya pembantu yang berasal dari Filipina. Dan ketika diperiksa, itu nggak ada suatu hal yang mencurigakan. Dan setelah itu mereka juga ngecek semua CCTV yang ada di rumah itu. Mereka itu menemukan ada satu anak SMP yang suka wirawiri dekat situ. Dan juga dicurigai. Diperiksa, ternyata juga nggak ada hubungannya. Polisi yang pertamanya sedikit mencurigai pasangan Jean-Louis Courgeot ini tanya, ini bukan anakmu toh? Dia bilang, enggak, istri saya itu hamil aja, enggak kok, mana mungkin anak saya. Enggak mungkin ini, apalagi ini dua, bukan. Ini pasti ada sebuah kejadian kriminal ini Pak Polisi, harus diperiksa, ini enggak benar. Nah, dia bilang kayak gitu. Dan kebetulan karena urusan bisnisnya itu dia ada kepentingan di Prancis, tidak lama setelah itu Jean-Louis Courgeot ini terbang ke Prancis. Sedangkan polisi yang menemukan bayi di situ, mereka itu langsung mengirimkan bayi ini untuk dicek DNA-nya. Dan pada tanggal 28 keluarlah hasil tes DNA-nya. Namun pada waktu itu kemampuan medis ataupun keahlian medis Korea itu masih tidak dipandang tinggi kayak saat ini. Kayak sekarang kan medis di Korea itu dipandang bagus ya, baik oplasnya ataupun transplant jantung, operasi apapun, Korea itu tergolong cukup baik, bahkan juga perawatan kanker gitu ya. Hanya saja pada tahun itu keahlian medis Korea itu masih tidak dipandang terlalu tinggi, sehingga bisa dibilang masih dipandang rendah lah ya, masih nggak terlalu dipercaya. Polisi waktu itu mengumumkan bahwa ini merupakan anak dari Jean-Louis Courgeot, alias papanya dari bayi ini adalah mereka. Jean-Louis Courgeot
itu pertamanya nggak merespon. Dan untuk memastikan lebih lanjut, polisi itu ngecek lagi DNA. Oke, kita coba cek apakah ini anak merupakan anak dari istrinya. Karena papanya udah betul, kalau istrinya juga sama, pasti anak dari kedua pasangan ini ya. Nah, tapi karena istrinya itu nggak ada di Korea, sehingga polisi mengambil DNA dari DNA yang masih bisa ditemukan di rumah, kayak sikat gigi, sisir. Nah, setelah dicek, pada tanggal 7 Agustus, keluarlah hasil pemeriksaannya. Veronica alias istri dari Jang Louis Kurjo ini ternyata betul. Ini merupakan ibu dari kedua bayi ini dan Jang Louis Kurjo merupakan ayah dari kedua bayi ini. Hal ini cukup tidak masuk akal untuk Jang Louis Kurjo karena dia itu nggak pernah melihat istrinya hamil. Nah, mungkin ada yang bilang, oh ya bisa jadi Mas Ansel ditutup gitu. Mungkin buat pol-pol yang bilang kayak gitu masih belum pernah lihat cewek hamil ya, atau ibu hamil. Aku pernah lihat kakakku hamil ya. Istilahnya orang hamil itu hampir nggak mungkin bisa ditutupi gitu. Sehingga Jang Louis Kurjo itu yakin kalau ini bukan anak mereka. Sehingga pada tanggal 22 Agustus dia itu membuka press conference, memanggil media-media yang ada di Prancis dan bilang bahwa polisi Korea ataupun media di Korea, mereka ini pemeriksaannya ngawur dan nama baik mereka itu dijelekkan. Karena dia yakin kalau mereka itu bukan orang tua dari bayi yang ditemukan di rumah itu. Sedangkan kepolisian Korea ngecek DNA hasilnya kayak gitu. Nah, sehingga waktu itu pertama-tama media Perancis itu cukup banyak mengkritik ataupun ya sedikit bilang kayak, oh sepertinya pemeriksaannya salah, dan juga sedikit opini-opini yang memandang buruk tentang hasil tes kali itu. Tetapi karena ini merupakan kejadian antara orang Perancis dan juga tidak mengakibatkan kerugian kepada orang Korea, sehingga kasus ini dioper ke Perancis. Oke, dioper ke Perancis. Jadi bukti-bukti yang ditemukan hasil tes DNA-nya ini dikirim ke Perancis dan juga diterjemahkan ke Perancis sana. Dan semua buktinya itu nyampe di Perancis pada tanggal 26 Agustus. Nah, sampai di situ kepolisian Perancis mereka melakukan pemeriksaan. Mereka cek. Dan pada tanggal 10 bulan depannya, mereka itu langsung menangkap Jang Louis Kurjo bersama istrinya. Nah, Jang Louis Kurjo itu nggak terima. Aku itu loh nggak pernah lihat istriku hamil. Mana mungkin ini anak saya? Nggak mungkin. Kalian itu nggak mungkin gitu. Nah, jadi suami sama istrinya ditangkap dan diperiksa. Dan ternyata keesokan harinya, tanggal 11, tiba-tiba Veronique alias istrinya itu mengakui bahwa itu merupakan tindakan yang dia lakukan sendiri tanpa sepengetahuan suaminya. Mungkin banyak di antara pol-pol, termasuk aku mikir kayak, ini mana mungkin. Nah, seketika dia mengaku ini, kasus ini langsung dipindahkan ke pengadilan di Prancis. Dan di pengadilan itu, pertama-tama diperkirakan Veronique ini bakal mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Nah, namanya pengadilan kan pasti ada sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga gitu. Selama proses sidang, hukumannya ini berubah menjadi penjara 8 tahun. Dan bahkan dia itu cuma tinggal 4 tahun. Habis itu keluar. Karena pertamanya udah 8 tahun, tapi mungkin karena di dalam penjara dia itu mengikuti dan juga nggak nakal, dibebaskan lebih awal gitu ya. Nah, mungkin sekarang banyak pol-pol tanya, loh Mas, dia itu membunuh 2 anak loh. Bisa dibilang membunuh 2 orang. Kok bisa dia itu dibebaskan secepat itu? Pertama-tama mereka itu melihat Veronique sebagai seseorang yang membunuh 2 orang ataupun 2 jiwa. Tapi advokatnya ataupun pengacaranya mereka itu bilang bahwa sebenarnya Veronique ini memiliki gangguan jiwa ataupun gangguan psikologi. Nah, gangguan yang dialami ini apa? Gangguan yang dia alami ini dinamakan sindrom penolakan kehamilan, alias kalau bahasa Inggrisnya pregnancy denial syndrome. Oh my gosh. Jadi ini merupakan sindrom yang menolak kehamilan. Jadi seorang perempuan yang secara mental dia itu menolak kalau dirinya ataupun tubuhnya itu hamil. Jadi meskipun sebenarnya dia itu mengandung, mereka itu masih bisa menstruasi dan bahkan perutnya itu tidak mengembang seperti ibu hamil pada biasanya. Jadi yang bayi seharusnya muncul kayak gini itu bisa benar-benar masuk dan nempel dan terlihat seolah-olah mereka itu tidak hamil. Dan bahkan menstruasinya itu terus berlanjut. Sehingga yang hamil ini pun benar-benar tidak sadar. Nah, habis itu aku nyari-nyari berita tentang ini dan juga sedikit cari tahu. Tentu namanya ini merupakan sindrom yang cukup unik sehingga pasti harus melalui pemeriksaan dokter.
Tapi ternyata cukup banyak kasus-kasus yang juga berhubungan dengan sindrom ini. Jadi pernah kejadian di Jepang, bahkan di Perancis itu pernah ada orang yang membunuh sampai 8 orang. Jadi kondisinya otak mereka, tubuh mereka itu menolak kalau mereka itu hamil. Padahal mereka itu hamil sebenarnya. Jadi bayangkan betapa hebatnya otak ini dan juga hormon. Saking kuatnya tubuh yang seharusnya mengembang kayak gitu aja bisa tidak terlihat seperti orang hamil hanya karena otaknya itu menolak. Nah, kejadian-kejadian kayak gini mungkin banyak pol-pol yang mikir, oh mungkin itu terjadi buat orang-orang yang punya gangguan jiwa atau gimana. Tetapi ternyata kadang hal ini juga terjadi pada pasangan-pasangan yang mereka itu mungkin nggak punya perencanaan kayak, oh tahun depan ayo kita punya anak gitu. Tapi orang-orang yang kalau hamil ya sudah, kalau nggak hamil ya nyantai dulu. Nah kadang itu ternyata ada juga pasangan yang mereka itu tiba-tiba hamil, tapi mereka itu nggak nyadar kalau mereka hamil. Tiba-tiba waktu di USG dokternya bilang, loh ini kok ada janin baru, loh ternyata hamil tuh. Jadi ini merupakan kejadian yang bisa terjadi pada siapapun. Nah kejadian ini setelah terungkap kebenarannya, akhirnya media di Perancis itu mulai mengakui dan juga memandang kalau medis di Korea itu tidak rendah ataupun bisa dibilang bisa dipercaya setelah insiden ini. Ya, jadi video kali ini sampai di sini. Ceritanya agak aneh-aneh, unik menurutku. Dan menurutku setelah nonton video ini, khususnya buat pasangan-pasangan yang sudah nikah, mungkin ada baiknya kalau diperiksa secara rutin kalau melakukan hubungan suami istri ataupun punya rencana anak. Siapa tahu Anda sudah hamil dan Anda nggak menyadari kalau tubuh Anda sedang menolak. Oke, mungkin ini nggak bisa diumumkan kayak, oh jangan-jangan aku kayak gitu. Tapi ada kemungkinan juga. Jadi mohon diperiksa, dan bahkan hingga bulan terakhir itu masih ada yang katanya itu masih menstruasi gitu. Jadi mohon diperiksa. Video kali ini sampai di sini. Mungkin buat pol-polo yang punya teman yang udah nikah ataupun yang lagi berharap punya anak ataupun siapapun yang ada hubungannya sama kehamilan, mohon kirimkan video kali ini. Siapa tahu mereka baru tahu kalau mereka hamil setelah nonton video kali ini. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.